Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang sangat dikagumi oleh banyak pihak. Michael H. Hart, seorang ilmuwan Amerika, dalam bukunya yang legendaris berjudul The 100 menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Menurut Hart, sebagai Nabi pembawa agama Islam, Muhammad telah memberi warna yang sangat penting pada perkembangan sejarah dunia. Di kalangan umat Islam, penghormatan terhadap Nabi Muhammad tentu saja lebih jelas terlihat. Kaum muslim meyakini bahwa beliau adalah teladan kebajikan, uswah hasanah, yang mencerminkan inti ajaran Islam. Karena itu, seruan untuk meneladani kepribadian dan perilaku Nabi Muhammad selalu muncul di komunitas muslim. Dalam kerangka keteladanan pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan nilai pentingnya dengan mempelajari kehidupan para sahabat Nabi tersebut. Bagaimanapun, para sahabat Nabi itu, terlepas dari segala kekurangannya sebagai manusia biasa, memiliki akses pertama untuk mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad. Sehingga kepribadian mereka lebih mudah untuk menghayati nilai-nilai Islam. Di sisi lain, para sahabat Nabi secara umum memiliki tingkat ketulusan yang mendalam dalam keputusannya memilih keyakinan Islam. Karena pilihan tersebut di awal perkembangan Islam, secara umum, bukanlah pilihan yang populer dan nyaman secara politis. Di antara sahabat Nabi yang dikisahkan, memiliki sisi menarik yang beragam, termasuk juga dalam statusnya sebagai pantulan cahaya pribadi agung Nabi. Di antara mereka, misalnya, ada Zaid ibnu Haritsah, yang darinya kita bisa membayangkan keagungan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid yang berasal dari Bani Ma'an, suatu ketika tertawan dalam serangan suku lain, sehingga kemudian dijual sebagai budak di Mekah. Ia dibeli oleh keponakan Khadijah, istri Nabi, yang kemudian menghadiahkannya kepada bibinya. Khadijah lalu memberikan Zaid kepada suaminya, Muhammad, yang ketika itu masih belum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung memerdekakan Zaid. Selang beberapa lama kemudian, orang tua Zaid berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Zaid, dan ia lalu mendatangi Nabi di Mekah. Orang tua Zaid bermaksud untuk menebus anaknya dari Nabi. Tapi Nabi justru menolak dan memberi tawaran lain. Nabi menawarkan agar Zaid diberi pilihan. Apakah ia akan kembali ke kampungnya atau tetap bersama Nabi? Jika memang Zaid mau pulang bersama orang tuanya, Nabi tak perlu mendapatkan tebusan. Ternyata Zaid memilih untuk tinggal bersama Nabi. Alasannya sederhana. Zaid merasa mendapatkan perlakuan dan perhatian yang luar biasa dari Nabi. Zaid merasakan secara langsung kelembutan dan keagungan pribadi Nabi. Di antara teladan yang ditunjukkan Nabi adalah kemampuannya untuk tidak terikat pada pesona dunia dan tetap hidup sederhana. Banyak sekali sahabat Nabi yang digambarkan memiliki sifat zuhud dan wara. Salman Al-Farisi, misalnya, pada saat menjadi gubernur Madain menunjukkan teladan kesederhanaan yang luar biasa. Meski ia di negeri asalnya, Persia, berasal dari keluarga terpandang dan berada, ia tak ragu untuk mendermakan gajinya sebagai pejabat kepada yang lebih membutuhkan dan memilih hidup seadanya. Teladan serupa bernama Abdurrahman ibnu Auf. Ia dikenal sebagai sahabat yang memiliki naluri bisnis yang hebat. Saat baru tiba di Madinah, ia hanya minta ditunjukkan pasar. Lalu dari situ ia bisa sukses berniaga. Tapi Abdurrahman ibnu Auf tidak menjadi budak dari hartanya. Ia dikenal sangat dermawan dan hidup zuhud.
hingga konon orang akan kesulitan membedakan penampilannya saat ia sedang bersama pelayannya. Sahabat Nabi lainnya yang cukup dikenal, bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ia berasal dari suku Pembegal. Makanya Nabi heran saat ia mendatangi Nabi dan menyatakan hendak masuk Islam. Abu Dzar, yang tercatat memeluk Islam pada masa-masa awal, kemudian dikenal sebagai sahabat Nabi yang tegas dan tidak segan untuk menegur kaum muslim lainnya yang dianggap melenceng dari teladan Nabi. Dikisahkan, Abu Dzar pernah menegur Muawiyah dan Utsman ibnu Affan karena sebagai pejabat tampak mengabaikan nilai-nilai zuhud dan kesederhanaan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada salah tentang cerita sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon dimaafkan. Wassalam. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.